Hai, kita berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan orang thinking. Namun sebelumnya, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk, sekarang kita langsung ke materi. Tujuan kita belajar cara berkomunikasi dengan orang thinking adalah yang pertama, agar lawan bicara, yaitu orang thinking, lebih mudah dalam menerima informasi. Kedua, informasi yang dipahami oleh lawan bicara persis seperti yang Anda pahami. Ketiga, Anda dapat mengarahkan dan memengaruhi lawan bicara. Kata kunci, pikirkan. Minta lawan bicara, yaitu orang thinking, untuk memikirkan secara rasional atas apa yang Anda sampaikan. Jadi, inti dari tips berkomunikasi dengan orang thinking adalah pikirkan. Sekarang kita akan bahas tipsnya satu persatu. Tips pertama yaitu data. Berikan data agar orang thinking bisa mengambil keputusan secara rasional. Contoh pertama, kakak kan ingin lulus cum laude, tapi IP kakak semester ini 3,42. Kakak belajarnya lebih fokus lagi ya, agar IP kakak semester depan minimal 3,6 sehingga IPK kakak bisa kembali cum laude. Contoh kedua, penjualan kita 12 bulan terakhir terus menurun. Ini berarti strategi lama sudah tidak efektif. Coba kamu pikirkan strategi pemasaran yang lebih revolusioner. Yang di warna ungu ini adalah data. Tips kedua, terstruktur. Berbicaralah secara terstruktur atau terorganisasi seperti kerangka berpikir agar mereka dapat menganalisis hubungan antar data. Minimal ada latar belakang, isi, dan kesimpulan. Contoh pertama, sekarang kita berada di posisi A dan kita ingin mencapai posisi B. Tapi sumber daya kita cuma satu, jadi kita harus mengatur strategi agar target tercapai tepat waktu. Contoh kedua, kakak, ayah kan sudah pensiun, sehingga uang menipis, sementara biaya kuliah mahal. Tapi setahu ibu ada banyak beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Untuk itu, kakak harus rajin belajar agar kakak berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Ini adalah contoh terstruktur. Tips ketiga, sebab akibat. Jelaskan hubungan sebab akibat yang rasional agar mereka percaya dan paham. Contoh pertama, kalau kakak tidak rajin belajar, maka kakak tidak akan menguasai pelajaran. Kalau kakak tidak menguasai, maka kakak tidak bisa mengerjakan ujian dengan baik, sehingga nilai rapor kakak jelek. Kalau rapor kakak jelek, maka kakak tidak naik kelas. Kakak mau tidak naik kelas. Contoh kedua, kamu harus selalu bisa memotivasi dirimu sendiri. Karena jika kamu tidak mencapai target selama 3 bulan, maka kamu akan diberhentikan. Ini adalah contoh sebab akibat. Jika maka. Tips keempat, konsekuensi. Berikan perhatian lebih pada konsekuensi agar dia bertanggung jawab atas tiap keputusan. Contoh pertama, kakak harus lulus kuliah tepat waktu ya. Uang ayah hanya cukup untuk 2 semester ini. Jika tidak,
kamu harus cari uang sendiri untuk biaya kuliahmu. 2. Kamu kerja yang rajin. Kalau kamu tidak mencapai target lagi, maka kamu akan diberhentikan. Jika kamu diberhentikan sehingga tidak bekerja, lalu bagaimana kamu bisa menafkahi anak dan istrimu? Ini yang di warna ungu adalah contoh konsekuensi. Tips kelima, argumentasi. Orang thinking cenderung kritis dan suka berdebat. Untuk itu, Anda harus mampu memberikan argumentasi yang lebih rasional daripada argumentasi mereka, atau argumentasi yang merupakan penyebab yang memberikan dampak paling besar, sehingga argumentasi mereka terpatahkan. Contoh, kakak tadi beralasan bahwa kakak nilainya turun karena pembelajaran jarak jauh, PJJ. Padahal kalau PJJ, kakak justru punya lebih banyak waktu dan tidak perlu capek-capek pergi ke sekolah. Sebenarnya kakak cuma butuh mengelola waktu dengan baik. Kakak harus fokus, jangan main game saat jam sekolah. Ini adalah contoh argumentasi. Tips keenam, objektif. Orang thinking cenderung objektif. Untuk itu, pusatkan pembicaraan pada objek, bukan pada diri mereka sendiri sebagai subjek. Contoh pertama, anak-anak, kalian harus menilai penampilan teman-teman kalian berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jangan menilai menggunakan perasaan ya. Contoh kedua, apa yang mereka lakukan sudah benar karena sudah mematuhi peraturan yang berlaku. Kita harus akui itu. Ketiga, untuk menilai solusi mana yang terbaik, kedua solusi tersebut harus kita simulasikan dahulu, baru kita bandingkan hasil keduanya. Ini adalah contoh objektif. Tips ketujuh, jangan mengulang. Jangan mengulang. Mengulang-ulang pesan hanya membuat orang thinking kesal karena merasa diremehkan. Padahal mereka sudah paham. Cukup sampaikan pesan dengan intonasi yang tegas, lalu beri jeda waktu agar dia bisa berpikir sejenak. Contoh pertama, kakak paham kan nasihat yang baru saja ibu sampaikan? Kakak jangan mengulangi lagi ya. Contoh kedua, kamu mengerti kan perintah yang saya katakan? Sekarang saya tunggu tindakanmu selanjutnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar informasi tes Tiffin, misal lokasi tes Tiffin yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Apabila dari video ini kalian merasa ada yang belum jelas atau mungkin ada pertanyaan, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.